Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, cerita Islami kali ini akan menceritakan sebuah kisah permulaan turunnya wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau berkata, wahyu yang mula-mula turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah berupa mimpi di waktu tidur. Biasanya mimpi itu terlihat jelas oleh beliau, seperti jelasnya fajar di waktu pagi. Maka semenjak itu beliau lebih suka mengasingkan diri, yaitu ke Gua Hira. Di situ beliau bertahanut. Beliau beribadah beberapa malam, tidak pulang ke rumah istrinya. Untuk itu beliau membawa perbekalan secukupnya. Setelah perbekalan habis, beliau kembali kepada Khadijah untuk mengambil bekal secukupnya dan berangkat lagi ke Gua Hira. Hingga suatu ketika datang kepada beliau al-haq, kebenaran atau wahyu, yaitu sewaktu beliau masih di Gua Hira. Malaikat datang kepada beliau dan berkata, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak bisa membaca. Nabi menceritakan, aku ditarik dan dipeluknya hingga aku merasa kepayahan. Kemudian aku dilepaskannya dan kemudian berkata lagi, bacalah. Jawabku, aku tidak bisa membaca. Aku ditarik lagi dan dipeluknya untuk kedua kalinya hingga aku merasa kepayahan. Kemudian aku dilepaskannya lagi dan dia berkata lagi, bacalah. Jawabku, aku tidak bisa membaca. Aku ditarik dan dipeluknya untuk ketiga kalinya, kemudian dilepaskannya seraya berkata, bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rabbmu lah yang paling pemurah. Al-Alaq 1-3. Setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumah Khadijah binti Khuwailid, istri beliau, dengan gemetar. Lalu berkata, selimuti aku, selimuti aku. Khadijah menyelimuti beliau hingga hilang rasa takutnya. Lalu Nabi berkata kepada Khadijah setelah menceritakan semua kejadian yang telah dialaminya itu, sesungguhnya aku cemas akan diriku. Khadijah menjawab, jangan takut, demi Allah, Tuhan sekali-kali tidak akan menghinakan Anda. Karena Anda telah menyambung tali persaudaraan, membantu orang yang sengsara, mengadakan barang keperluan yang belum ada, memuliakan tamu, dan menolong orang yang kesusahan karena menegakkan kebenaran. Setelah itu Khadijah pergi bersama Nabi menemui Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, yaitu anak paman Khadijah yang telah memeluk agama Nasrani pada masa jahiliyah itu. Ia pandai menulis buku dalam bahasa Ibrani, maka disalinnya kitab Injil dari bahasa Ibrani seberapa dikehendaki Allah dapat disalinnya. Ketika itu usianya telah lanjut dan matanya telah buta. Khadijah berkata kepada Waraqah, wahai anak pamanku, dengarkanlah kabar dari anak saudaramu Muhammad. Waraqah bertanya kepada Nabi, wahai anak saudaraku, apakah yang telah terjadi atas dirimu? Lalu Rasulullah SAW menceritakan kepadanya sebuah peristiwa yang telah beliau alami. Waraqah berkata, inilah An-Namus atau wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa. Duhai, sekiranya saya masih muda ketika itu nanti, yaitu ketika engkau diusir oleh kaummu. Maka Rasulullah SAW bertanya, apakah mereka akan mengusirku? Waraqah menjawab, ya betul, belum pernah seorang pun yang diberi wahyu seperti engkau yang tidak dimusuhi. Apabila saya masih mendapati hari itu, niscaya saya akan membelamu sekuat-kuatnya. Tidak berapa lama kemudian Waraqah meninggal dunia dan wahyu terputus untuk sementara waktu. Sahabat beriman, pelajaran yang dapat dipetik dari kisah ini ialah hendaknya seorang guru bersikap hati-hati ketika memberi peringatan kepada muridnya. Kemudian keutamaan berbuat baik dan ihsan kepada orang lain, sekalipun kepada orang kafir, dan menerangkan sebagian sifat dan kepribadian Rasulullah Muhammad SAW. Berakhlak mulia dan senantiasa berbuat baik menyebabkan seorang terhindar dari keburukan. Sahabat beriman, semoga kisah ini menjadikan pelajaran bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah selalu melindungi kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.